إلى حضرة النبي سيدنا عظيمنا قدوتنا سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله ياسين حبيب الله طه رسول الله وإلى جميع الصحابة والقرابة ثم الفاتحة إلى الإمام ابن عطاء الله السكندري إمام الواصلين وقدوة الموصلين بنية سؤال الفتوح لفهم معاني أسرار هذا الكتاب. اللهم سخر لنا هذا الكتاب وارزقنا الفتوح والأمل. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالهلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الفاتحة. Al-arifuna idza busitu ahwafu minhum idza qabadu wa la yaqifu ala hududil adab fil basti illa qalilun. Makalah yang ke-81. Al-arifun, adapun orang-orang yang mencapai derajat ma'rifatullah, yakni orang-orang yang sangat mengenal Allah. Jadi al-arifun itu orang yang sudah kenal dengan Allah. Bukan kenal lagi, sangat kenal. Maka disebutlah al-arif billah. Sebagaimana telah diterangkan pada pengajian hikam beberapa pekan yang lalu, bahwa ada perbedaan antara al-alim dengan al-arif. Kalau al-alim itu orang yang mengetahui sifat-sifatnya Allah. Seperti yang kita pelajari di dalam ilmu tauhid. Sifat-sifatnya Allah yang 20 yang wajib kita ketahui, kita mengenal, kita tahu. Termasuk Asmaul Husna, nama-nama Allah yang 99, kita pelajari, kita tahu, itu al-alim. Tapi kalau al-arif itu bukan lagi tahu, tapi sudah kenal. Orang yang alim
itu mengetahui hukum. Tapi orang yang arif itu mengenal sang pencipta hukum, sang pemilik hukum. Ilmu membawa kita kepada kebenaran. Namun ma'rifat itu membawa kita kepada yang maha benar. Grade-nya lebih tinggi lagi. Ilmu itu masih berproses, tapi kalau makrifat sudah sampai. Ilmu bisa diketahui dengan dipelajari, dibaca, atau mengaji. Tapi kalau makrifat itu dirasa. Dan untuk bisa mencapai ma'rifatullah itu harus melalui pondasi, harus melalui tangga syariat. Tidak bisa orang mencapai hakikat tanpa landasan syariat. Maka hakikat itu bukan kebatinan. Tidak sama. Hakikat dengan kebatinan itu tidak sama. Tidak identik. Karena kalau hakikat itu pondasi, landasannya syariat dan tarekat. Kalau kebatinan ini yang banyak menyimpang. Karena tidak melalui landasan syariat dan hakikat. Karena tidak melalui landasan syariat dan tarekat. Al-arifuna, adapun orang-orang yang sangat mengenal Allah, idza busitu, ketika dilapangkan. Ketika dilapangkan, yakni dimakmurkan dunianya, dilapangkan hartanya, dilapangkan pangkatnya, dilapangkan posisinya yang strategis. Kita harus ingat hikam yang ke-70 bahwa ada dua kondisi yang harus dijalani, harus siap kita jalani, yaitu kondisi al-bastu dengan kondisi al-qabdu. Al-bastu dibentangkan rizkinya, panyaman odien, hartanya berlimpah, pengikutnya banyak, punya karisma, semua orang tunduk. Itu al-bastu. Tapi ada wali yang diberi kondisi al-qabdu, diberi penyakit. Contohnya sahabat Imran bin Husain. Beliau itu sakit 30 tahun, buang air kecil, buang air besar di atas tempat tidurnya. Tapi setiap malam Imran bin Husain didatangi malaikat. Itu diceritakan oleh Imam Ghazali di dalam Ihya. Lalu santri-santrinya matur kepada beliau, Imran bin Husain, engkau kekasihnya Allah, sahabatnya Rasulullah yang pilihan, doamu mustajabah, mengapa engkau tidak berdoa minta sembuh? Tidak. Aku khawatir kalau aku minta sembuh, malaikat-malaikat itu tidak lagi mendatangi aku. Jadi bagi orang yang sudah mengenal Allah, justru lebih memilih al-qabdu daripada al-bastu. Karena al-bastu itu sering membuat manusia terlena atau lupa diri. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum
bautatan fa idzahum mublisun. Qarun itu santri pilihannya Nabi Musa. Jadi Qarun bukan orang bodoh. Qarun itu bukan orang bodoh. Qarun itu santri pilihannya Nabi Musa. Bahkan Qarun gadinto minta didoakan agar diberi kekayaan. Lah setelah diberi kekayaan, pas lupa diri. Pas ngocak Qarun bahwa kekayaan yang aku miliki, yang aku punya, itu bukan dari Allah. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Jadi dia berbangga diri dengan ilmunya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya. Maka orang yang suka membangga-banggakan diri, membanggakan ilmunya ini, tak kenging nih. Pantangan. Pantangan bagi orang berilmu membanggakan ilmunya. Pantangan bagi orang kaya membanggakan kekayaan. Pantangan bagi orang yang diberi amanat jabatan membanggakan jabatannya. Kenapa? Itu torikohnya Qarun. Tarikatnya Qarun. Istada'a istihqaqat tafdil alan nas. Maka di dalam kitab Ruhul Bayan, tafsir Ruhul Bayan, fal insanu idza sara minal abdal faqadir taqa ila darajatil ahbab. Manusia ketika sudah menjadi seorang wali abdal, maka grade-nya naik kepada darajatul ahbab. Ketika Qarun diberi nasihat untuk bertaubat, mengeluarkan zakatnya, apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Ai hadzal mal ala ilmin indi. Ini kekayaanku, ini karena kerja kerasku. Melupakan Allah. Kekayaan yang aku miliki itu karena kerja kerasku. Karena engkau tak mulai dari tanggal lakuan, bukan karena Allah lah. Jadi orang bila ibri senang, bila ibri albastu, maka sering lupa diri. Ingat, kita jangan sampai lupa diri. Jangan sampai lupa diri, jangan sampai kufur nikmat. Itu pantangan. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa simal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ingat cerita negeri Saba, negeri yang makmur, gemak lipah, roh jinawi. Di kitab-kitab tafsir diterangkan negeri Saba itu jalannya, kanan kirinya kalau kita lewat di negeri Saba, itu kanan kirinya kalau tidak kebun anggur, kebun kurma, kebun apel, kebun jeruk limau. Jadi orang-orang di negeri Saba ini montrowo buan kari metek Allah. Dan Allah mengatakan kulu, silahkan makan. Min rizki rabbikum washkurulah, tapi jangan lupa washkurulah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Falamma a'radulah ini. Fa'a'radu, lalu mereka berpaling dari jalan Allah. Nyempe salana Gusti Allah, apa yang terjadi? Fa'arsalna alaihim sailal arim. Nah, ini peringatan bagi kita. Maka jangan lupa diri kalau diberi nikmat, dan jangan kufur nikmat. Semuanya hadza min fadli Rabbi. Niro Nabi Sulaiman, cak niro Qarun. Meniro Nabi Sulaiman hadza min fadli Rabbi. Tapi meniro Qarun innama utituhu ala ilmin.
Ini karena kehebatanku, karena kecerdasanku, pas melupakan Allah. Jadi sampai norok tarik kata korun. Al-arifuna idza busitu. Nah, ini kan akhwafu, ialah lebih khawatir, lebih takut minhum dari mereka al-arifun idza kutbidhu, ketimbang ketika mereka itu disempitkan oleh Allah. Jadi orang-orang wali lebih takut, lebih khawatir, lebih mengkhawatirkan dirinya ketika diberi rezeki daripada ketika disempitkan rezekinya. Ini kan lebih kata koe. Loh, kenapa kok bisa begitu? Karena menjaga adabnya, mura'atul adab bagi orang yang berada di makom al-qabdu itu lebih ringan daripada orang yang berada di dalam posisi al-bastu. Karena orang yang membedai posisi al-bastu nikah, di kewajiban mengeluarkan zakat, sedekah, harus banyak memberi, harus banyak mensyukuri. Mana diberi ujian, cukup sabar, cukup amat. Wala yakifu, dan tidak berhenti ala hududil adab, atas batas-batas tata krama atau rambu-rambunya al-adab. Yakni yang dimaksud rambu-rambunya adab ekadito, rambu-rambu etika yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Fil basti, pada situasi rizki berlimpah. Fil basti, pada situasi atau keadaan rizki berlimpah, santri banyak, beri santri banyak, saya bulan, deki beri santri aibuan pas tak bulan, etina ke Malaysia, etina berarti apa? Kufur. Maka cek sampai lupa mengajari santri, nikah. Beri santri ratusan, aibuan, lah pas lupa pas. Lupa tak bulan pun. Lebih banyak badai Jakarta, lebih banyak badai luar pulau lah ni kan. Lupa diri. Wala yakifu ala hududil adab fil basti illal qalil. Nikah failnya. Illal qalil, kecuali siapa hanya sedikit. Jadi orang yang diberi al-bastu ada yang selamat, yang menjaga adab ada, tapi illal qalil, sedikit. Ketika seseorang diberi posisi al-qabtu, istiqomah, sholat duha. Bila diberi kekayaan tak sholat duha. Bakto ki ibri makom, bakto ki badai dalam keadaan al-qabtu, ki istiqomah ngajar, istiqomah mulang. Tetapi ki badai dalam keadaan al-qabtu, aba nikah ahli kitab. Nikah ahli kitab. Tapi ketika sudah diberi makom al-bastu, ahli kitabnya sudah tidak kelihatan. Lebih terlihat sebagai ahli kemewahan. Hebat toki ibri
Makom al-qabdu kitab saya baca. Bektoi beri makom al-bastu lebih banyak badan yang showroom. Saya pikir nikah monta akan tia Alphard, akan tia mobil-mobil mewah yang lain. Jadi saya berada dalam pikiran, nah bukan kitab lagi. Ketika masih berada di al-qabdu, saya pikir kitab. Ketika sudah di makom al-bastu, pas lupa diri, terlena dengan kenikmatan-kenikmatan, dengan dekorasi duniawi, dengan kemewahan duniawi. Saya pikir pun HP-nya harus nikah, Kak Dinto. Lah. Maka Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, beliau menukil hadis baginda Rasulullah dari sahabat Ubadah bin Samit. Qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi, haddatsana Hisham bin Ammar, haddatsana Ar-Raq bin Khalid bin Yazid, haddatsani Abi an Ibrahim ibni Abi Ablata an Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah kana yaqul, bersabda. Siapa baginda Nabi? Apa kata Rasulullah? Catat. Idza aradallahu biqaumin, idza arada, bila mana menghendaki siapa Allah, biqaumin, kepada suatu kaum, baqaan, kepada berkah hidupnya, serak odin, au namaan, atau berkembang hidupnya. Orang ini kamun eka sokani barokah odin, langgeng odin, serak odin, rozaqahum, maka memberikan siapa Allah hum, kepada kaum napa? Al-qusda. Al-qusda kadinto kesederhanaan. Maka mun ajunan ngabes orang-orang sederhana, serak orang enggak bisa. Serak. Wal afaf, dan menjaga diri dari yang subhan, menjaga diri dari yang haram. Jadi ulama-ulama dulu itu banyak yang kaya. Ki As'ad kaya raya, Syekhuna Khalil kaya raya, tapi beliau tidak memamerkan kekayaannya. Ki Zaini Tanjung, Ki Hasan Sepogenggong kaya raya, Mas saya Sidogiri, saya kona-kona kaya raya. Tetapi beliau-beliau tidak memamerkan kekayaannya. Nah ini. Terus lanjutannya hadis, wa idza aradallahu biqaumin, ketika Allah menghendaki biqaumin, iktitoan, terputus. Ketika Allah menghendaki mereka itu diputus dari rahmat Allah, maka Allah membuka kepadanya baba khianatin, pintu khianat. Jadi Gusti Allah Nabi mengendaki iktitoan kak dinto, keterputusan dari bertakarrub kepada Allah. Maka Allah akan memberikan kepadanya baba khianatin, ruang hianat. Akhirnya nabrak sih haram. Terutama bagi yang diberi amanat, termasuk yang diberi amanat MBG, ngestetin kan. Jadi kalau memang jatahnya dari pusat, nasi yang harus dibagikan adalah nasi yang seharga 5.000, cetot. Ini gak kedi pola na terus cepet.
Melai mobil anyar etot-cetot dari 15.000 cetot teti 7.000. 6.000 saya nggak amanat akhirat kan ini khianat. Ini kan. Jadi orang mana dikehendaki terputus dari Allah, Allah membukakan kepadanya babu hianat. Hianat kepada naudzubillah. Harta milik orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami akan menambahkan penjelasan syarah dari kitab Irsyadul Bariyah. Syarah Hikam Irsyadul Bariyah karya Dr. Yusri Rusdi As-Sayyid Jabr Al-Hazani. Qala rajulun minal awliya kana fi maqamil basti fa asa'al adab. Jadi kata Syekh Yusri, dulu itu ada seseorang dari kalangan para wali-walinya Allah. Beda orang wali. Wali tersebut diberi makom basti. Dilapangkan rezekinya, kekayaannya. Pokok abad ini odi dalam gemerlap duniawi yang melimpah. Lalu dia tidak bisa menjaga adabnya seseorang yang diberi makom al-bastu. Lalu apa yang terjadi? Dia mahrum. Allah mencabut kefutuhannya dari orang tersebut. Maka orang tersebut datang kepada ulama besar yang juga sama-sama wali, Syekh Muhammad Al-Hariri. Lalu beliau matur, kuntu ala bisatil unsi wa fathin alayya wa futiha alayya tariqul basti fazalaltu zallatan fahujibtu an maqami. Wahai Syekh Muhammad Al-Hariri, dulu aku sudah difutu oleh Allah, diberi makom kewalian, aku sudah sampai di level maftuh indallah, tapi setelah aku diberi nikmat, aku terhijab dari kefutuhanku, dari kewalianku, maka aku ingin bertaubat, ingin memperbaiki diri, bagaimana aku bisa kembali lagi ke posisi yang awal sebelum aku dicabut kewaliannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakaifa astadiru ilaihi dullani alal usul ila ma kuntu alaih. Tolong bimbing aku, kembalikan aku kepada makom usul sebelum aku dihijab. Fabaka Abu Muhammad. Lalu Abu Muhammad Al-Hariri menangis. Dan beliau berkata, ya ahi, wahai saudaraku, al-kullu fi qahri hadhil hittah. Semuanya ini itu berada dalam keperkasaan otoritas garis yang telah ditentukan oleh Allah. Yakni al-kullu fi qahri maulahu. Yakni kulluna waqa'na fi hadhil mas'alah. Lakinni unshidu ka'biyatan.
Aku tidak bisa mengembalikan engkau ke makom yang semula. Cuma aku mau membacakan beberapa bait syair kepadamu. Kif bidyari fahadhihi atharuhum tabkil akibatu hasrotan wa tasyawuqan kam wukifta birubu'iha mustakbiran an ahliya aw sa'ilan aw musfiq fa ajabani da'iyal hawa fi rasmiha faraqta man ta'wa fa is'al multaqa. Jadi Imam Abu Muhammad Al-Hariri tidak bisa membantu karena benar pun jatuh di hadapan Allah. Jadi kau tuh memulai lagi dari awal. Ini gak ibarat azagola, pondepak ke perguruan tinggi, karena jatuh, abeli boleh ketika mas. Abeli boleh ke makom SD. Mereka dinto, bahayanya lupa diri ketika berada di makom al-bastu. Sehingga para wali lebih senang, lebih enjoy di posisi al-qabtu daripada al-bastu. Semoga manfaatnya ben barokah dan kita bisa mengamalkan isi kandungan kitab Hikam nomor yang ke-71 kan itu. Al-Fatihah.